Hukum menikah ada 5. Ya, wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Sebanyak hukum Islam, sebanyak itu pula lama hukum menikah itu. Sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, yang pertama, pernikahan dapat menjadi wajib hukumnya jika seseorang telah memiliki kemampuan untuk berumah tangga. Dia sudah mampu untuk berumah tangga. Kemudian baik secara fisik maupun finansial, dia sehat segar bugar, ingin betul dia menikah, uangnya banyak, duit melimpah ruah, serta sulit baginya untuk menghindari zina. Dia saking segarnya badannya, kepingin terus dia. Asal nengok cewek cantik betul dilihat, nenek-nenek pun cantik dia tengok. Begitulah saking dahsyatnya keinginan dia untuk menikah. Orang yang seperti ini, ya, wajib hukumnya dia menikah. Ada yang seperti ini, asal nengok nenek-nenek, ayo, wih, kayak anak gadis nampak. Orang yang seperti ini, apabila dia kepingin betul, tidak bisa menghindari lagi, kemudian uangnya banyak, mampu dia, ya, sehat dia, inilah yang hukumnya wajib. Jelas? Oke. Saya sebenarnya target saya tidak di sini nih. Saya pembinaan keluarga sakinah nanti yang saya ingin tekankan agak lama. Maka saya kejarkan aja di sini. Oke, lanjut. Masih ada ya. Kemudian ada hukumnya sunat. Sunnah ya. Bagaimana yang sunnah itu? Nah, nanti kalian hitung aja. Aku ini di kategori mana, kan gitu kan? Dasar hukum nikah menjadi sunnah jika seseorang sudah mampu dan siap membangun rumah tangga. Dia dari segi keinginannya, dari segi finansial dia mampu, ya kan? Bekerja sudah, umur cukup, kemudian calon sudah ada pula, ya kan? Nah, yang payah itu kalau calon tak ada, dia pingin betul tapi tak ada orang mau sama dia, gimana? Ya kan? Betul tuh. Nah, kemudian dia sudah siap untuk membangun rumah tangga, ya kan, udah standby dia, asal ada yang mau libas, ya kan? Oke, go, gitu kan? Tapi dia masih dapat menahan diri dari perbuatan zina. Beda dengan yang di atas tadi kan? Kalau yang wajib tadi, dia tidak bisa lagi. Pokoknya ingin tumpah aja. Pokoknya ingin terbang aja. Itu beda yang pertama dengan yang kedua ini. Itu aja bedanya tuh. Dari segi finansial dia cukup, ya. Dari segi kesehatan dia cukup, kasih sayang dia punya. Nah, cuman dia masih bisa menahan, seandainya ya menjelang akad nikah kayak kalian ini kan menjelang akad nikah kan masih bisa nahan ini kan? Kalau enggak akan ikut kalian ini sini. Iya kan? Kalau enggak bisa nahan, udah Pak nikahkan aja lah dulu Pak. Kami Pak, nikah batangan pun jadilah Pak. Itu yang biasa nikah batangan itu. Itu yang udah enggak tahan lagi tuh. Padahal kadang dia punya istri, punya suami. Nikahkan aja kami Pak, tidak tahan kami lagi Pak, begolek-golek kami sini Pak. Jadi ini yang kedua, sunat hukumnya kita menikah. Insya Allah di sini semua seperti itu. Sudah sanggup untuk menikah, dari segi finansial bisa, membiayai istri bisa, ya. Dari segi biologisnya dia mampu, kemudian masih bisa menahan, mengendalikan situasi. Kayak yang pertama tadi itu kayak badak aja, dia mau nabrak aja, di sana nabrak sana. Oke, kita lanjutkan. Dan dia menganggap menikah itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Motivasi utama kita menikah itu adalah ibadah. Kenapa ibadah? Karena Allah yang memerintahkan kita untuk menikah. Disyariatkan menikah kepada kita. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendirian di antara kamu. Ini termasuk dalil nikah ini. Kalian jangan nikah-nikah aja tapi tak tahu dalil menikah, ya kan?
Jadi ini pembelajaran, kita harus tahu bahwa menikah itu adalah syariat agama Islam dan merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dia merupakan ibadah. Maka sebab itu nanti ketika kalian mau akad nikah, jangan lupa berniat. Kemudian hukum menikah bisa menjadi mubah. Ya, mau dilakukan boleh, mau tidak boleh, iya kan? Nah, itu mubah namanya. Mubah itu boleh-boleh aja. Itulah bahasa awaknya kan. Dikatakan mubah jika ia menikah hanya untuk memenuhi syahwatnya saja. Ingin memenuhi syahwatnya aja. Tidak ada niat-niat lainnya sebenarnya. Kalau tadi yang paling bagus tadi kan dia menganggap itu adalah ibadah, ya kan? Dia menganggap itu adalah ibadah, bagian dari ibadah. Saya ingin punya anak keturunan gitu. Kalau ini enggak, dia ingin melepaskan syahwatnya aja. Boleh aja menikah. Boleh menikah. Tapi tidak tercapai tujuan kita menikah. Ini kan masalah hukum nikah ini kan. Oke, kita lanjutkan. Dia hanya ingin menghalalkan aja gitu loh. Nah, itu mubah boleh-boleh aja, tapi tidak tercapai tujuan kita menikah yang sebenarnya. Yang paling mantap itu adalah yang nomor 2 itu, sunnah. Ya kan? Kita lanjutkan. Menjadi makruh, ya. Hukum menikah bisa makruh. Makruh itu apa? Dibenci, tapi tidak jatuh ke haram. Kurang baik gitu. Gimana itu? Jika seseorang memang tidak menginginkan untuk menikah karena faktor penyakit atau wataknya, dia tidak ingin, aku ini penyakit ayan umpamakan, atau aku ini penyakit ada penyakit di badan, artinya tidak usah aku menikah gitu umpama. Nah, dia juga tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istrinya dan keluarganya, sehingga dia jika dipaksakan menikah dikhawatirkan dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, ini makruh hukumnya. Ya, ini makruh hukumnya. Nah, kemudian yang hukumnya haram, jika seseorang tidak memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk membangun rumah tangga, misalnya dia tidak mampu berhubungan seksual. Kalau tadi sekadar dia tidak ingin aja, sebenarnya dia bisa. Kalau yang makruh tadi itu, tapi dia tidak terlalu ini. Kalau ini memang betul-betul impoten ya. Sehingga akan merusak istri, menyiksa istri, itu haram hukumnya. Kemudian ditambah, bukan itu aja sarannya. Kemudian dia tidak mampu membiayai istri nanti. Bakojo indah, ya kan? Pengangguran besar-besaran. Ya, bekerja tidak, uang tidak ada, tidak mampu lagi, tidak punya seksual lagi, ya kan? Nah, orang seperti ini, ya, dan dia diyakinkan bahwa dia tidak akan mampu menafkahi istrinya, maka orang seperti ini haram hukumnya menikah. Ya, kan tidak ada tujuannya sedikit pun. Kalau yang makruh tadi, dia masih hanya sekedar tidak mau aja, tapi dia sebenarnya punya, ada keinginannya, tapi dia juga mampu, tapi dia tidak punya keinginan betul gitu. Nah, kemudian tujuan dia menikah juga ingin menganiaya seseorang, itu haram hukumnya. Ya, menganiaya seperti apa umpamanya? Dia dendam sama keluarganya. Nah, ini kan ada di film-film ini kan? Ada di film apa tuh? Indosiar ya, aduh, penggemar Indosiar semua nih. Ya, ada film Rayyan ya, ada film Rayyan. Film siapa tuh? Rayyan ya. Di film iNet itu ya, ada juga film apa tuh? Turki. Sore-sore maghrib biasanya. Itu haram. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Oke, tujuan perkawinan. Nah, ini yang harus ada di dalam hati.